Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin roti pisang coklat atau roti coklat. Nah, ini ada beberapa yang bentuknya gemoy ya teman-teman. Hasil rotinya lembut, rasanya pas dan enak. Bagi yang mau tahu resep dan cara bikinnya, yuk simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share ke sosial media kalian, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan wadah. Masukkan 150 gram susu kental manis. Untuk susu kental manisnya ini bebas ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka manis, untuk takaran susu kental manisnya ini bisa ditambah ya. Lalu tambahkan 180 ml susu cair full cream atau bisa juga pakai air putih ya teman-teman. Kemudian tambahkan 6 gram ragi instan. Ini aku pakai Fermipan ya. Selanjutnya ini diaduk cukup sampai rata ya teman-teman. Lalu selanjutnya tambahkan 355 gram tepung terigu protein tinggi. Ini aku pakai cakra kembar ya teman-teman. Selanjutnya uleni atau mixer adonan hingga setengah kalis. Nah, ini aku mixer menggunakan hand mixer ya teman-teman, atau bisa juga diuleni dengan tangan. Buat teman-teman yang mau beli mangkuk kaca sedengan, ini ukuran diameter 17,5 cm, bisa klik link di bawah nomor 19 ya teman-teman. Ini adonannya sudah setengah kalis ya teman-teman. Lalu ini aku matikan mixernya. Kemudian aku tambahkan 3 gram garam. Tambahkan juga 30 gram butter atau margarin ya teman-teman. Selanjutnya ini adonannya kita mixer lagi atau kita uleni lagi sampai adonannya kalis ya teman-teman. Nah, untuk bikin roti ini sebenarnya adonannya kalau nggak kalis ya nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting adonannya bisa dibentuk. Nah, ini adonannya sudah cukup kalis ya teman-teman. Selanjutnya ini aku matikan mixernya. Nah, kita ambil adonannya lalu kita bulatkan ya teman-teman. Nah, ini tuh adonannya sudah kalis ya, jadi udah nggak nempel lagi di tangan. Masukkan lagi ke dalam wadah, lalu ini kita tutup dengan plastik wrap atau kain serbet ya. Buat teman-teman yang mau beli plastik wrap, bisa klik link di bawah nomor 3 ya. Ini kita tutup rapat ya teman-teman, pastikan tidak ada udara yang masuk. Dan ini aku diamkan selama kurang lebih 30-40 menit atau disesuaikan dengan cuaca di daerah masing-masing ya teman-teman. Ini di daerah aku lagi panas-panasnya ya teman-teman. Ini 25 menit saja sudah ngembang sebesar ini. Oke, selanjutnya ini adonannya kita kempiskan ya teman-teman. Lalu ini akan aku bagi menjadi beberapa bagian. Oh ya teman-teman, sebelum adonan dibagi, pastikan adonan sudah kempis ya, tidak mengandung udara atau angin lagi. Ini aku akan bikin dua bentuk roti ya teman-teman. Untuk bentuk pertama aku bikin bulat besar. Untuk adonannya masing-masing beratnya 75 gram. Untuk roti bulat besarnya ini aku bikin sebanyak 5 biji ya. Dan untuk bentuk kedua aku bikin roti bulat-bulat kecil dijadikan satu, atau teman-teman bisa tonton video di atas ya. Untuk cupnya aku pakai seperti ini ya teman-teman. Ini motifnya lucu. Kalau teman-teman mau beli cup seperti ini juga, bisa klik link di bawah nomor 31 ya teman-teman.
Untuk bentuk kedua ini dalam satu cup berisi 4 adonan ya teman-teman, dan masing-masing beratnya itu 15 gram. Jadi kalau bikin 5 cup berarti adonannya totalnya itu ada 20 biji ya. Ambil satu adonan, nah ini adonannya beratnya 15 gram ya teman-teman. Lalu kita pipihkan dan beri isian. Nah untuk isiannya ini aku pakai selai coklat ya teman-teman. Untuk isiannya itu bebas ya teman-teman. Nah di sini aku pakai selai coklat dan nanti ada juga yang isi pisang dan selai coklat ya teman-teman. Nah untuk satu cup yang berisi 4 adonan 15 gram jadinya seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya ini aku bikin yang adonan besar ya teman-teman, adonan bulat besar yang adonannya ini tadi beratnya 75 gram. Nah ini kita bulatkan, kalau nggak bisa halus atau rapi gak apa-apa ya teman-teman. Ini kita pipihkan, lalu aku beri isian pisang dan selai coklat ya. Selanjutnya bagian pinggirannya ini kita rekatkan ya teman-teman, pastikan tidak ada yang bocor. Lalu ini kita bulatkan, upayakan rapi ya teman-teman. Nah untuk bagian bawah ini biasanya sulit ya dirapatkan ya teman-teman, jadi bisa dicubit-cubit supaya rapet. Nah kurang lebih seperti ini yang bulat besar. Lalu ini aku masukkan ke dalam cup seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah siap, lalu aku beri topping bagian atasnya ya teman-teman. Untuk toppingnya ini ada yang coklat, ada juga yang pisang, sesuai selera aja ya. Setelah diberi topping, lalu ini aku tutup dengan kain bersih ya teman-teman. Aku diamkan kurang lebih selama 15-20 menit. Setelah 20 menit ini kainnya aku ambil ya, dan adonannya ini udah ngembang. Selanjutnya ini siap untuk kita oven ya teman-teman. Untuk ovennya sebelumnya sudah aku panaskan dulu. Lalu ini kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Ini aku oven di suhu 175 derajat, api atas bawah selama 30-40 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Waktu di oven ini adonannya juga ngembang ya teman-teman, jadinya besar seperti ini. Jadi waktu didiamkan tadi itu nggak terlalu lama ya. Setelah 30 menit ini sudah matang ya teman-teman. Lalu ini aku oles dengan margarin atau butter, seadanya aja ya teman-teman. Tujuan dioles margarin atau butter itu supaya lebih mengkilat ya teman-teman, jadi rotinya itu terlihat cantik. Waktu ngoles margarin ini dalam keadaan rotinya itu masih panas ya teman-teman. Jika sudah, selanjutnya ini aku tunggu dingin suhu ruang dulu. Oke, ini roti coklat atau roti pisang coklatnya sudah dingin dan siap disajikan. Untuk tekstur rotinya ini lembut ya teman-teman. Nah ini kita lihat juga bagian bawahnya, ini matang sempurna ya, nggak gosong, warnanya cantik. Oke, ini coba mau aku belah ya teman-teman, supaya teman-teman juga bisa lihat seratnya ini bagus banget. Kalau teman-teman ingin lembutnya tahan lama, pas bikin adonan tadi bisa ditambahkan SP ya teman-teman. Untuk teman-teman yang suka keju, untuk isian dan toppingnya bisa ditambahkan keju ya. Nah ini kelihatan banget seratnya bagus ya. Ini aku icip dulu, bismillah. Rasanya pas, nggak terlalu manis, enak, nyoklat banget, dan lembut juga ya tekstur rotinya.
Dan ini aku ambil yang bulat besar ya teman-teman. Nah, ini rotinya lembut banget. Untuk per bijinya ini bisa dijual 10.000 ya teman-teman, atau disesuaikan di daerah kalian masing-masing. Ini biasanya dijual berapa. Dan ini bagian bawahnya juga matangnya bagus ya teman-teman. Oke, ini rotinya aku sobek ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lihat tekstur bagian dalam rotinya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa cobain bikin di rumah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.